Tes, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada teman-teman media yang hadir saat ini untuk mendengarkan tanggapan Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia terhadap kasus Saudara Amsal Sitepu, seorang fotografer dan videografer, pegiat ekonomi kreatif asal Kabupaten Karo yang sedang menjalani proses persidangan di PN Medan. Sejak beberapa hari ini, kami terus berkomunikasi dengan rekan-rekan asosiasi dan komunitas, serta beberapa tokoh pegiat ekonomi kreatif, yang mana hari ini berkesempatan hadir bersama kami, ada Ketua Umum Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia, APFI, Mas Rida Kusuma Brata, pimpinan dari Himpunan Pengusaha Dokumentasi HIPDI, Mas Epstian Syah Asari, dan Ketua Umum Asosiasi Kreator Foto Video Indonesia, AKFID, Mas Rizky Trestianto. Di sini juga hadir bersama saya, staf khusus Menteri Bidang Hukum dan Pengembangan Ekraf, Prof. Agus Sarjono, staf khusus Media dan Pelayanan Publik, Bung Renanda Bakhtar, Direktur Penerbitan dan Fotografi, Bapak Iman Santosa, dan Direktur Pengembangan Fasilitasi Kekayaan Intelektual, Bapak M. Fauzi, dan Kepala Biro Hukum SDMO, Bapak M. Nurul Huda. Dari hasil komunikasi dan mendengarkan aspirasi dari berbagai asosiasi dan komunitas terkait, izinkan kami membacakan beberapa poin yang kami tuangkan dalam media statement sebagai berikut. Pertama, Kementerian Ekonomi Kreatif mencermati dengan serius terhadap kasus pengadaan video profil desa di Kabupaten Karo yang menimpa Saudara Amsal Sitepu. Kedua, Kementerian Ekonomi Kreatif menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Medan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Tiga, pengadaan jasa kreatif memiliki karakteristik berbeda jika dibandingkan dengan pengadaan barang. Kewajaran penilaian harga perkiraan sendiri atau HPS, jasa kreatif harus dilakukan secara objektif dan berbasis pemahaman terhadap industri kreatif. Keempat, Kementerian Ekonomi Kreatif siap memfasilitasi ruang dialog bagi seluruh pelaku ekraf dalam penyelesaian permasalahan ekosistem ekraf melalui pelayanan publik atau permintaan informasi dan pengaduan di kanal ppid.ekraf.go.id. 5. Kementerian Ekonomi Kreatif sedang merampungkan penyusunan pedoman di bidang jasa kreatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan, khususnya dengan asosiasi dan komunitas terkait untuk menjadi acuan guna mencegah terjadinya permasalahan serupa di masa yang akan datang. Demikian poin-poin yang ingin kami sampaikan. Selanjutnya, kami juga mengucapkan apresiasi atas perhatian dan simpati publik DPR RI, begitu pula teman-teman komunitas dan asosiasi. Saya meyakini ini adalah wujud komitmen bersama kita untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif Indonesia semakin baik. Selanjutnya saya juga mempersilahkan teman-teman dari perwakilan asosiasi untuk memberikan statement dan tanggapan. Mohon disebutkan sekali lagi nama, jabatan, dan asosiasinya. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Pak Menteri. Perkenalkan, saya Epstian Yan, Bendara Umum HIPDI, Himpunan Pengusaha Dokumentasi Indonesia. Kami dalam hal ini sangat mengapresiasi Kemenekraf yang memfasilitasi aspirasi pelaku usaha ekonomi kreatif dari sektor foto, video, serta dokumentasi. Kami sudah berkoordinasi ke Kemenekraf sejak beberapa hari lalu dan sejak pagi juga sudah melakukan
rapat koordinasi dengan Bapak Menteri untuk membahas perihal isu ini. Yang kami bawa sebenarnya bukan hanya satu kasus ini, tapi yaitu keresahan yang memang sudah dirasakan oleh banyak pelaku industri kreatif di lapangan. Kasus Amsal ini bagi kami adalah pintu masuk, yaitu pintu masuk untuk melihat bahwa ada hal yang perlu diperbaiki dalam sistem, terutama bagaimana pekerjaan kreatif dinilai dan dipahami dalam kerangka hukum dan audit negara. Karena di industri kami pekerjaan itu tidak hanya soal teknis, tapi juga ada ide, ada proses, ada nilai yang memang tidak selalu bisa dihitung secara sederhana. Dan ketika itu tidak terakomodasi, disitulah muncul potensi perbedaan. Jadi kami juga di sini menghimbau rekan-rekan pelaku ekonomi kreatif untuk aktif berasosiasi agar kita bisa tumbuh bersama, lebih terlindungi dan memiliki posisi yang lebih kuat dalam sistem. Dan kami sangat mengapresiasi keterbukaan pemerintah hari ini. Harapan kami dari diskusi ini bisa lahir langkah konkret agar ke depan pelaku ekonomi kreatif bisa bekerja dengan iklim usaha yang lebih tenang dan kepastian hukum yang jelas. Karena pemahaman mengenai industri ekonomi kreatif yang sangat berbeda dengan industri lainnya. Itu saja dari kami, HIPDI, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya. Asosiasi Kreator Foto Video Indonesia. Kami sangat mengapresiasi dari Kementerian Ekonomi Kreatif dan Komisi 3 DPR RI yang sudah memberikan angin segar untuk kasus saudara kami, Bang Amsal, agar ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Dan yang paling terpenting dalam kasus ini, negara hadir untuk profesi videografer dan fotografer di Indonesia. Pada tanggal 29 kemarin kami juga sudah membuat pernyataan sikap dari asosiasi kami dan sudah kami kirimkan ke Kementerian Ekonomi Kreatif dan mendapat sambutan yang cukup baik, dan kami diberikan ruang diskusi dalam satu hari ini untuk sama-sama kita membuat sebuah pernyataan agar kasus ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Dengan kasus Bang Amsal ini kami cukup prihatin karena ini akan memiliki potensi yang sama bagi 27,4 juta pelaku ekonomi kreatif yang lain. Mungkin bisa terjadi sama saya atau terjadi sama yang lain-lain. Dan ini kami berharap agar kedepannya tidak terulang kembali. Makanya kami dengan kementerian akan selalu berkolaborasi untuk sama-sama menjaga ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia ini menjadi lebih baik. Dan kami dan seluruh rekan-rekan anggota dari AFID akan terus mengawal kasus Bang Amsal ini hingga selesai. Terima kasih. Saya Rida Kusuma Brata, saya dari Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia. Melengkapi dari dua rekan saya sebelumnya, izinkan APFI menyampaikan beberapa hal. Pertama, APFI selaku asosiasi profesi tentunya merasa prihatin dengan kasus yang sedang viral saat ini. Kedua, APFI memberikan apresiasi, kembali lagi, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Ekraf. Kenapa? Karena ini perlu untuk membuktikan bahwa pemerintah hadir untuk melindungi ekosistem ekonomi kreatif. Yang ketiga, perlunya tolok ukur atau acuan yang disusun bersama terkait jasa industri kreatif, agar supaya kasus serupa tidak terulang lagi. Keempat, sebenarnya sudah dilakukan yang namanya sosialisasi e-katalog sebagai salah satu perangkat yang dapat dipakai sebagai acuan jasa industri kreatif. Dan tadi Pak Menteri sudah menyampaikan itu akan segera dirampungkan. Kelima, perlu diingat Ekraf merupakan the new engine growth dan merupakan salah satu astacita Presiden Prabowo. Oleh karenanya perlu didukung oleh seluruh perangkat pemerintah yang ada di Indonesia.
termasuk ya, kita semua perlu mendukung itu ya, karena itu sudah merupakan program dari pemerintah. Yang keenam, pemahaman bahwa profesi pelaku ekonomi kreatif semakin berkembang dan perlu diapresiasi oleh banyak pihak. Kembali lagi, oleh banyak pihak. Karena dalam era digital sekarang ini semakin dibutuhkan pelaku profesi ekonomi kreatif. Yang terakhir, menghimbau para pelaku ekraf agar menjadi anggota asosiasi profesi. Sesuai arahan dari Pak Menteri Ekraf agar mendapat banyak manfaat dalam menjalankan profesinya. Perlu diingat oleh semua rekan-rekan seprofesi, yang memperjuangkan profesi itu sendiri adalah pelaku profesinya, bukan profesi yang lain. Jadi jika kita bersatu dalam satu asosiasi profesi, suara kita sebagai sesama pelaku profesi akan lebih didengar. Mungkin itu yang dapat disampaikan dari saya, wakil dari APFI. Terima kasih. Terima kasih, Pak Menteri. Baik, demikian pernyataan dari Kementerian dan juga asosiasi. Kami persilahkan teman-teman media kalau ada pertanyaan. Selamat malam Pak Menteri, saya Fajar dari Harian Rakyat Merdeka. Pertama yang ingin saya tanyakan terkait muncul kasus ini, apakah Kemeneker akan melakukan evaluasi Pak tentang regulasi atau dukungan pemerintah terhadap subsektor di bidang ini Pak. Lalu yang ini kan supaya kejadian hukum ini tidak terulang lagi. Lalu yang kedua untuk para asosiasi, apakah ada kekhawatiran untuk ke depan akan menghambat target atau kerjasama ke depan karena adanya kasus ini? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi memang kita ketahui kan melalui Peraturan Menteri Keuangan itu kan ada yang namanya standar biaya masukan dan juga ada standar biaya khusus. Nah saat ini memang terkait industri kreatif itu mungkin belum tercakup semua. Nah inilah tadi yang kami sebetulnya sudah berjalan, tetapi kami akan terus membahas dengan teman-teman asosiasi komunitas dan para stakeholder tentang pedomannya ini seperti apa untuk menjadi masukan untuk ke PMK dari Kementerian Keuangan tersebut. Karena mungkin dengan perkembangan zaman, ya apalagi di era digital ini, kemudian juga saat ini kita tahu bahwa Presiden Prabowo Subianto juga membentuk kementerian khusus yang berumur belum 1,5 tahun ini. Jadi banyak sekali fondasi-fondasi dan pedoman begitu yang harus kita susun. Tentu pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, kita harus berkomunikasi, berkoordinasi dengan semua pihak yang akan menjadi masukan. Ya, ada yang kewenangannya di kementerian ini yang kita bisa keluarkan itu apakah Permen ataukah Kepmen begitu. Tetapi juga ada yang kaitannya juga lintas kementerian. Nah, disinilah ya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada atensi publik, ya begitu juga teman-teman di DPR RI yang sama-sama mempunyai semangat untuk membenahi, ya membangun fondasi agar industri ekonomi kreatif Indonesia semakin baik dan semakin sehat lagi ke depan begitu. Ada pertanyaan lagi? Pak, upaya pendampingan dari Kementerian Ekraf nanti akan seperti apa, Pak? Gimana? Upaya pendampingan dari Kementerian Ekraf sendiri nanti akan seperti apa? Ya, jadi tentu kami nanti bersama teman-teman asosiasi juga akan memantau terus perkembangannya, perkembangan hukumnya, begitu, dan kita akan melihat katanya kalau tidak salah saya kan akan diputuskan ya dalam beberapa saat, 2 hari lagi, dan kami juga sudah memantau juga, mencermati juga rapat RDPU teman-teman DPR RI dengan yang bersangkutan. Nah tentu kita akan melihat perkembangannya, tetapi di sisi lain kita ingin kejadian seperti ini lagi kan tidak terulang kembali begitu. Dan kami juga ingin segera untuk agar bisa merampungkan yang bisa menjadi pedoman atau panduan dan memberi masukan untuk PMK yang terkait dengan SBM
dan juga SBK, begitu sehingga semua pihak juga bisa melihat ini lebih adil. Apakah ini bisa menjadi untuk referensi para auditor, apakah ini juga para KPA, ya, kuasa pengelola anggaran di tingkat provinsi maupun kabupaten kota atau bahkan di lintas kementerian begitu. Karena kita tahu bahwa pegiat ekonomi kreatif ini banyak terlibat, apakah itu dalam hal dokumentasi, apakah itu kaitannya dengan event ataupun acara-acara kegiatan dari institusi baik itu pemerintah maupun swasta. Ini dari Liputan 6, Pak, untuk tadi kan ada pemahaman yang mungkin kurang dari pihak lain terkait industri kreatif. Kedepannya akan seperti apa untuk dari Kemenekraf, terutama terkait sama perhitungan di hukum ya Pak, yang jaksa tiba-tiba jadi 1,8 miliar kerugiannya. Itu akan seperti apa ngobrol sama lembaga lain. Kemudian untuk sebenarnya tuh angkanya berapa sih untuk jasa videographer ini gitu yang standarnya. Kemudian untuk tanggapan dari teman-teman asosiasi, apakah memang kalau udah masuk asosiasi itu pasti akan terlindungi dibandingkan kalau tanpa masuk asosiasi? Terima kasih. Ya, kembali tentu setelah nanti pedomannya kita selesaikan, itu tentu perlu ada sosialisasi. Tentu tidak bisa sendiri, sekali lagi, kalau dengan masyarakat tentu juga berkolaborasi dengan teman-teman asosiasi, ya, kemudian juga perlu disosialisasikan juga lintas kementerian lembaga, termasuk para auditor, termasuk juga kalau ini ada kaitannya dengan aparatur penegak hukum, begitu, sehingga juga tidak langsung menjudge sesuatu sebelum memahami secara holistik begitu. Dan tentu ini kita juga perlu dukungan dari lintas kementerian lembaga lagi, dan saya yakin ini akan didukung karena memang pegiat ekonomi kreatif di Indonesia ini juga berkembang sangat pesat begitu. Dan banyak juga jasa-jasa yang juga kemudian muncul dari perkembangan situasi lapangan kerja hari ini. Saya juga persilahkan, mungkin ada tambahan dari para direktur, kami persilahkan Pak Iman sebagai Direktur Penerbitan dan Fotografi. Baik, dari kami sendiri kedepannya adalah akan tadi menitik beratkan pada sosialisasi. Ketika aturan-aturan pedoman ini sudah ada, kami akan perkuat lagi bagaimana tidak hanya ke eksternal dalam hal ke publik, tapi juga ke internal di antar lintas kementerian. Kemudian juga dalam hal kami koordinasi dengan asosiasi, kami akan perkuat juga bagaimana standar biaya itu bisa masuk ke dalam peraturan pemerintah, sehingga akan menjadi acuan dari pelaku aircraft ketika menentukan harga atau bernegosiasi. Yang terakhir adalah kami menghimbau pada pelaku aircraft tidak perlu takut lagi untuk mengambil proyek dari pemerintah, karena di sini dengan kejadian seperti ini kita banyak belajar dan kedepannya kita akan melakukan perbaikan. Gitu, Pak. Terima kasih. Dari Pak Fauzi, Direktur Pengembangan Fasilitasi Kekayaan Intelektual. Ya, baik. Ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual. Oleh karena itu, just industri kreatif sangat kami pentingkan untuk kami bela, kami pertahankan, dan kami perjuangkan demi ekosistem ekonomi kreatif. Demikian, terima kasih. Baik, jadi rekan-rekan sekalian, sekali lagi, ya jadi kalau memang tadi disampaikan ada yang khawatir, ada yang takut gitu ya dalam menyediakan jasa di bidang industri kreatif. Sekali lagi kami sampaikan bahwa sejak kementerian ini berdiri, kami sudah ada
pelayanan publik ya di kanal ppid.ekraf.go.id ini bisa diminta informasi, pengaduan, bahkan juga perlindungan gitu. Jadi kementerian ini sangat terbuka untuk apabila nanti ada kejadian-kejadian yang dikhawatirkan ini untuk segera menghubungi kami sehingga kami juga bisa berinisiatif ya untuk mendampingi lebih awal. Demikian, terima kasih. Untuk peraturan menteri ataupun yang apa ya hasil pedoman itu akan kami akan sampai ya. Jadi deadline-nya apakah tahun ini bulan depan atau kita usahakan secepat mungkin lah ya, mungkin dalam beberapa bulan ke depan begitu, karena ini juga perlu kesepakatan dari para pegiat itu sendiri, mau diwakili oleh asosiasi-asosiasinya. Kadang ada yang mungkin kalau kita taruh di harga tertentu, yang senior, yang berpendidikan, yang berpengalaman itu merasa terlalu kecil. Tetapi kalau yang pemula gitu kan ditaruh harga besar tinggi itu juga masalah. Jadi ini yang perlu kesepahaman ya seluruh asosiasi bagaimana kita menyusun, setelah itu kita sampaikan ke Kementerian Keuangan. Berarti juga akan mempertimbangkan penggiat kreatif di Jakarta di daerah timur kan perbedaan harganya. Betul. Jadi kan variabelnya itu ada beberapa begitu. Itulah mungkin kita nggak bisa sembarangan juga menyusun ini, harus benar-benar, tetapi bagaimana ini juga tidak terlalu kaku, tetapi juga ada ruang juga untuk disesuaikan, baik itu dari tingkat senioritas dan pengalamannya maupun kewilayahannya begitu. Makasih. Cukup? Ya, makasih ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.